Nih, tambah speed. Nih, agak beda kan? Nah, selanjutnya ada fitur mode teman-teman. Nah, mode ini ada beberapa mode ya. Ada yang dia kenceng terus pelan, kenceng pelan. Tadi pelan, nah ini kenceng lagi nih. Kenceng lagi teman-teman. Ini pelan lagi dia. Pelan lagi. Kenceng lagi. Nih, ini kenceng lagi nih. Kencengnya pelan lagi. Tuh, tombol timernya itu sekarang 0,5 jam yang aktif. Saya tekan lagi tombol remote-nya. Tekan lagi ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini saya akan mereview kipas angin dinding yang sudah saya pakai selama kurang lebih 6 bulan ini. Nah, ini adalah kipas angin Sky WFN 1628 R. Itu remote ya teman-teman. Jadi kipas angin dinding ini menggunakan remote. Supaya apa? Saya pilih yang remote karena saya itu nggak mau ribet, mau narik-narik tuas yang ada di sini nih biasanya. Cetek. Nah, ini adalah bentuk dari remote-nya teman-teman. Nah, jadi saya mau review dulu nih teman-teman. Selama penggunaannya untuk di ruangan yang sebesar ini luasnya 2,5 x 3 atau ya kurang lebih segitulah ya. 2,5 x 3 atau apa saya lupa teman-teman. Untuk ukuran kamar segini itu lumayan ya, lumayan anginnya, hembusan anginnya itu lumayan kalau kenceng nggak terlalu kenceng ya. Kalau untuk ukuran di sini ukuran seperti kamar kayak gini pas lah mungkin teman-teman. Tapi kalau untuk ruangan yang lebih besar, kemarin itu saya gunakan di sini nih, di ruangan yang lebih besar. Di ruangan lebih besar kayak gini nggak rekomen teman-teman. Karena apa? Karena ini baling-balingnya hanya 16 inci. Jadi kurang recommended. Untuk anginnya nggak terlalu buat ruangan dingin teman-teman. Karena kan dia pas banget, dia kecil. Ukuran baling-balingnya kecil teman-teman. Nah, untuk segi kualitas dari bahan dari Sky ini, saya bisa katakan ini agak sedikit ringkih ya teman-teman. Kemarin saya pernah bongkar dan saya mau ngebersihin debu-debu yang ada di kipas angin ini. Ini balingnya lembut teman-teman. Sebentar. Baling ini lembut teman-teman, lembut banget. Kalau dibandingkan dengan merek sebelah seperti lokal Indonesia yang terkenal CM itu keras. Nah, kalau ini balingnya lembut. Terus build quality yang ada di dalam ini juga kurang gimana ya? Kurang keras kalau saya bilang teman-teman. Nah, tetapi di sini teman-teman yang teman-teman harus perhatikan, kipas yang kayak gini kan belum pakai ball bearing. Nah, sedangkan ball bearing itu sangat berguna teman-teman. Yang sudah pakai ball bearing itu pastinya motornya awet teman-teman. Nah, saya kasih contoh kipas angin yang sudah pakai ball bearing nih. Yang sudah pakai ball bearing itu tuh. Itu sudah pakai ball bearing teman-teman. Jadi Mas Pion ini udah pakai ball bearing ya, dengan baling yang besar memang udah pantas dia pakai ball bearing ya teman-teman. Karena emang ini motornya juga besar. Nah, tapi ini nggak pakai remote teman-teman. Ini masih manual. Ini ada juga di review saya teman-teman, di review channel saya, bisa nanti saya sertakan linknya ya. Selanjutnya teman-teman, ini kalau kita mau ngebersihin, dia sudah pakai kaitan seperti ini, nggak lagi pakai yang plastik yang keliling itu, nggak lagi teman-teman. 4 kaitan teman-teman, 4 kaitan ini dibuka, jadi pelindungnya ini langsung turun. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini bagian indikator ya, indikator dari Sky
kipas angin dinding ini. Nah, langsung saja coba kita hidupkan ya pakai remote. Nih teman-teman, kita hidupkan. Ini hidupnya. Kalau untuk ganti speednya di sini teman-teman. Nah, ini posisi hidup ya. Coba kita atur. Ini hidup teman-teman, tapi kalau di kamera kayak gitu ya nangkepnya. Ini sebenarnya lumayan kenceng juga sih. Ini speed nomor 1. Nah, ini speed nomor 1 teman-teman. Speed nomor 1 kayak gini ya. Speed nomor 1 lumayan kenceng kalau saya di sini. Kalau di kamera emang kayak gitu ya. Jadi baling-balingnya kayak slow, itu padahal muter itu muter. Nah, kalau saya pakai tisu nih. Nih kira-kira nih. Kalau dipakein tisu. Emang agak, tapi terasa, anginnya terasa nih. Saya kurang lebih 1,5 meter dari jarak kipas. Nah, ini tisu, terasa anginnya terasa tetap. Tuh, terasa ya. Itu speed 1. Nah, selanjutnya saya tambah lagi nih speed 2 ya. Nah, kalau mau ganti speed di sini. Sini teman-teman, ganti speed ini. Sorry ya blur karena dia fokus ke kipas. Di sini lagi ya. Nih, tambah speed. Nih, agak beda kan? Hembusannya beda teman-teman. Hembusannya beda. Tuh lebih terasa. Ini lebih terasa nih, lumayan nih. Sejuk juga teman-teman. Nah, selanjutnya speed 3 ya. Saya naikin speednya. Nah, ini speed 3 nih. Tuh, speed 3 nih. Lebih kencang lagi dia. Lebih terasa. Nah, ada satu lagi yang enak nih dari remote kipas angin remote ini. Dia bisa kanan kiri atau oscillation apa ya, saya lupa tuh. Kan bolak-balik kanan kiri pakai remote aja teman-teman. Nih, ini di sini ya. Sorry nggak fokus, tapi daerah sini nih, daerah sini. Nah, tuh dia bisa kanan kiri teman-teman, tanpa harus kita ke kipasnya ya. Itu kan repot tuh kalau misalnya kita lagi kerja kan di kamar atau di ruang kerja, itu kita nggak perlu lagi ke kipasnya. Kalau kipasnya jauh, kita tinggal pegang remote aja di atas meja kita. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada timer dan mode nih. Nah, jadi di sini ada OSC, ini yang bolak-balik kanan kiri, mode sama timer. Tadi ini speed ya, yang kita ganti kecepatan. Ini di speed sama sekaligus untuk menghidupkan kipas, dan ini mematikan kipas. Nah, selanjutnya ada fitur mode teman-teman. Nah, mode ini ada beberapa mode ya. Ada yang dia kencang terus pelan, kencang pelan. Ada itu teman-teman. Itu yang menarik dari kipas ini. Coba ya, ini saya tekan mode ya, mode. Nah, kalau tadi kan kencang tuh. Ini modenya saya ganti nih. Ini kencang. Masih kencang nih. Ini pelan. Nggak diganti speednya. Kencang lagi. Pelan nih, masih pelan. Nih mulai kencang lagi nih. Mulai kencang lagi. Pelan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi buat kita nggak cepat masuk angin. Kan tahu sendiri nih, kipas ini sebenarnya buat kita masuk angin teman-teman. Nah, makanya dia ada mode yang kayak gini. 3 mode teman-teman. Mode NAT, terus mode pokoknya itulah ya, mode kanan kiri dingin kayak gitu. Nah, saya ganti lagi nih modenya. Ini kalau ini kan kenceng nih, ini lagi kenceng. Nih saya liatin ya kipas ya. Ini kenceng ya. Tadi pelan, nah ini kenceng lagi nih. Kenceng lagi teman-teman. Ini pelan lagi dia. Pelan lagi. Kenceng lagi. Nih, ini kenceng lagi nih. Pelan lagi. Selanjutnya di sini teman-teman ada timer. Nih, timer. Bisa dilihat ya. Nah, jadi teman-teman, kipas ini bisa pakai timer. Nggak cuman AC teman-teman yang pakai timer. Nah, jadi pengaturan dari timer ini teman-teman, timer dari kipas ini mulai dari 0,5 jam atau setengah jam. Bisa dikatakan 0,5 jam itu setengah jam, 1 jam, 2 jam sampai 4 jam teman-teman. Saya tekan timer nih.
Tuh, tombol timernya itu sekarang 0,5 jam yang aktif. Saya tekan lagi tombol remote-nya. Tekan lagi ya. Tuh, itu naik di 1 jam. 1 jam dari sekarang. Nah, sekarang saya tekan lagi. Ini 3 jam nih. Oh, bisa nih teman-teman. 1,5 jam hidup dia. Jadi indikator 1 jam dan indikator 0,5 jamnya berarti ditambahin ya 1,5 jam dia timer. Nih, sekarang 2 jam nih, 2 jam. Saya tekan lagi ya. Wow, 2 jam dan 1 jam berarti 3 jam teman-teman. Mantap. Nah, selanjutnya saya tekan lagi nih. Ini Oh, sorry teman-teman, tadi yang nyala 2 jam sama setengah jam berarti 2,5 jam. Nah, sekarang yang nyala 2 sama 1 jam berarti 3 jam. Saya tekan lagi. Oh, hebat nih. Yang nyala indikator 2 jam, 1 jam sama setengah jam berarti totalnya 3,5 jam. Wah, mantap nih fiturnya. 2,5 jam. Terus saya tekan lagi berarti itu 2, 1,5 berarti 3,5 jam nih. 3,5 jam selanjutnya saya tekan lagi. Nah, ini 4 jam. Ini yang 4 jam. Coba saya tekan lagi. Apa dia masih bisa lama-lama? 4 sama setengah jam. Berarti 4,5 jam. Oke, 4,5 jam saya tekan lagi ya. Oke, bagusnya dideketin nih. Nih, ini yang nyala nih. Saya fokus dulu. 4 jam sama setengah jam berarti 4,5 jam. Saya tekan lagi timernya. Nih 5 jam teman-teman, berarti bisa lihat ya. 4 ini 1 berarti 4 ditambah 1 5 jam timernya. Kita tekan lagi. Yang setengah jam nyala berarti 5,5 jam. Kita tekan lagi. 4 tambah 2 6 jam. 6 jam. Dia pasti naik lagi nih. 6 jam kita tekan lagi. 6,5 jam. Tambah lagi 6,5. 7 jam. 7 jam setengah teman-teman. Wow, mantap. Bisa timer 7 jam setengah. Hebat. Saya akui keren untuk fitur-fitur yang ada di Sky ini. Selanjutnya kita tekan lagi nih. Pasti mati ya. Tuh, timernya mati teman-teman. Berarti nggak ada timer. Dia on terus sampai kalian matiin nih kipas. Oke. Jadi untuk kesimpulannya kayak gini teman-teman. Untuk build quality, oke, saya akui memang agak sedikit lebih di bawah CM ya. Tapi untuk fitur, hebat juga nih. Ada oscillation atau kanan kiri, timer, speed, mode, mantep. Saya rasa segitu ya reviewnya. Sekian dari video dari saya. Mungkin ya saya berharap video saya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari kipas angin dinding yang murah. Ini sekitar 250-an teman-teman. Kalau di online mungkin 270-an. Nah, oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar saya lebih